Nah, pertama-tama kita masukkan dulu ikan lele ke dalam baskom, lalu taburi garam secukupnya. Tunggu sampai 2 atau 3 menit supaya lele tersebut benar-benar lemas atau tidak mati. Kenapa lele ketika dikasih garam akan mati? Jika lele dimasukkan ke air yang diberi garam, maka terjadi perbedaan konsentrasi larutan. Air dari dalam tubuh ikan akan keluar melalui proses osmosis untuk menyeimbangkan kadar garam. Akibatnya, sel-sel tubuh ikan kehilangan banyak air atau dehidrasi. Namun, kenapa ketika ikan lele tersebut dimasukkan kembali dalam air bersih akan hidup kembali atau lincah kembali? Jawabannya karena saat dikembalikan ke air tawar atau bersih, konsentrasi garam di sekitarnya jadi rendah kembali. Air dari luar masuk lagi ke dalam tubuh lele melalui proses osmosis, sehingga sel-sel tubuhnya terisi cairan kembali dan lele bisa bergerak lincah lagi. Pertama-tama masukkan garam ke dalam gelas yang berisi air lalu diaduk. Setelah itu siapkan 2 sawi segar, yang satu masukkan ke dalam larutan garam dan satu lagi ke dalam air bersih atau tawar. Jika sudah, kita tunggu selama 30 menit dan lihat apa yang akan terjadi. Nah, bisa kita lihat sawi dalam larutan garam tersebut tampak layu, sedangkan sawi dalam larutan air biasa atau bersih masih tetap segar. Apa yang menyebabkan bisa terjadinya hal seperti itu? Karena sawi segar layu jika diberi air garam, karena air dalam sel sawi keluar menuju larutan garam atau osmosis, sehingga sel kempis dan tampak layu. Ketika parfum disemprotkan di satu sudut ruangan, partikel-partikel parfum awalnya berkonsentrasi tinggi di sekitar tempat semprotan. Karena adanya perbedaan konsentrasi, partikel parfum akan bergerak secara acak dari daerah berkonsentrasi tinggi dekat botol semprot dan daerah berkonsentrasi rendah bagian ruangan lain. Lama-kelamaan, partikel parfum akan tersebar merata ke seluruh ruangan, sehingga orang yang berada di sisi lain ruangan juga bisa mencium aromanya. Saat kopi bubuk dimasukkan ke dalam air panas, partikel-partikel zat penyusun kopi seperti warna, aroma, dan rasa akan lepas dari bubuk kopi dan mulai bergerak secara acak ke seluruh bagian air. Karena awalnya konsentrasi zat terlalu tinggi di sekitar bubuk kopi, partikel-partikel itu akan menyebar dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah.
Akhirnya partikel kopi tersebar merata sehingga air menjadi berwarna coklat dan beraroma kopi. Proses penyebaran partikel zat terlalu secara alami tanpa bantuan energi inilah yang disebut difusi. Air panas mempercepat difusi karena partikel bergerak lebih cepat pada suhu tinggi.